Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ya ayyatuhal ummahat wal akhawat rahimani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kajian rutin kita, yaitu tentang ilmu bahasa Arab. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada pertemuan 8 kali ini kita akan membahas tentang mengenal kata ganti atau ad-dhamir dalam bahasa Arab. Ya, sebagian dhamir atau kata ganti itu sudah kita pelajari, hanya saja kita ingin menyebutkan semua dhamir ya pada pertemuan kali ini. Nah, pembahasan tentang itu sangat ringan insyaallah. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki pelajaran tentang dhamir, kita akan fokus pada memurajaah mufradat atau kosakata yang sudah kita pelajari. Ya, jadi semua kosakata yang sudah kita pelajari ingin kita ulang kembali ya, karena eh, ketika kita belajar terus dan terus tanpa ada murajaah, takutnya kosakata yang ada itu hilang. Ya, jadi agar lebih memungkinkan kita ingin sering mengulang-ulang mufradat yang telah lalu. Iya bina nuraji'u ma sabaq. Mari kita mengulangi pelajaran yang telah lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang macam-macam kata. Ya, dan kita sebutkan bahwasanya kata itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan al-ismu atau isim, yaitu kata benda. Ada yang disebut dengan al-fi'il atau kata kerja. Dan ada yang disebut dengan al-harf atau huruf. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita sebutkan tentang isim, ya. Baik, ini sebenarnya PR yang Ana kasih pada pertemuan keberapa gitu ya. Yang jelas kita hanya mengulang pembahasannya. Baik, kita mulai dari liko amini. Nah, Baqarah apa artinya bahasa Indonesianya? Sapi betina, Ustadz. Nah, tunggu ini kok. Sapi betina. Sapi betina. Ini ya. Baik. Mama Abdullah yang berikutnya. Sayyarah. Syarah ya. Mobil, Ustadz. Mobil. Nah, Rika yang berikutnya Jamalun. Unta. Baik, ontak.
Bentar. Mana kecil dulu sih tulisannya. Baik. Ririn, kalamun, Pena. nah, baik. Risna Hardianti, Ustad. Nafizatun, Nafizatun jendela. baik. Jendela Ustad. Baik. Rini Umun Naura, Kitabun buku. buku. Baik. Nah, sekarang yang bahasa Arabnya ya diminta ya. Risna Hardianti, untuk Pintu babun. babun. Baik. Eh, Rizky dia, Lampu misbahun. Misbahun. Baik. Terus Suntari, meja. Kemeja. Komisun. Ini sambil dihafal ya. Jadi tidak mengapa buka bukunya, cuman sambil dihafal. Baik. Habis Suntari, Umudahya, kucing. Baik. Umu Kamil, Anji. Kalbun. Baik. Ummu Nabil, rumah. Baitun. Baik. Sajaratun, artinya Ummu Yumna. Pohon. Pohon. Baik. Beko Amini, Zahratun, Bunga. bunga. Mama Harun, Sa'atun. Saatun jam. Nah, Mama Abdullah, sepeda. Sepeda darajatun. Darajatun. Baik. Tika Nur Sapitri, sapu. Miknasatun. Baik. Rini Ummu Naura, bebek. Batatun. Nggak panjang ya. Batatun. Ya loh, Ustaz. Batun. Nggak dipanjangkan. Iya. Baik. Berikutnya Ririn, Mudarrisun. Guru. Laki-laki atau perempuan? Guru laki-laki. Nah, habis Ririn, Risna Hardianti. Mudarrisatun,
Mudarrisatun, guru perempuan. Baik, Rizky dia, Muhandisun, Muhandisun, insinyur laki-laki. insinyur. Baik. Tentari, Muhandisatun, Muhandisatun, insinyur perempuan. Umudehya, Talibun. Walibun, saudara laki-laki. Apa ulang? Siswa laki-laki. Siswa, laki-laki. Baik. Ummu Kamil, Talibatun, Siswa perempuan. baik. Ummu Nabil, dokter laki-laki. Tobibun. Tabibun. Nah. Ummu Yumna, dokter perempuan. Tobibatun. Tabibatun. Baik. Liko Amini, ayah. Ayah Abun. Mama Harun, ibu. Ibu Ummu. Mun. Baik. Mama Abdullah, kakek. Mama Abdullah, Nggih, Jadun. Jaddun. Rika Nur Sapitri, nenek. Jaddatun. Baik. Ini Ummu Naura, ibnun. Ibnun, anak laki-laki. Ririn, bintun. Anak perempuan. Risna Hardianti, akhun. Akhun, saudara laki-laki. Baik. Rizky dia. Saudari perempuan, Uhtun. Taida, suami. Siapa Ustaz? Saida. Oh, Saida. Zaujun. Tentari, istri. Istri, zaujatun. Baik. Lanjut. Umudehyah Najmun. Bintang. Bintang. Ummu Kamil, Qamar. Qamarun, bulan. Bulan. Ummu Nabil, Baqarah. Baqaratun, sapi betina. Baik, ini dua kali sebut ya. Baik. Ummu Yumna, Dikun. Dikun, ayam jantan. Ummu Yumna.
Liku amini dajaja. Dajajatun ayam betina. Maharun baydatun. Telur. Petani Mama Abdullah. Fallahun. Ika Nurswat Sapitri pedagang laki-laki. Tajirun. Ini Ummu Naura pedagang perempuan. Tajiratun. Nah, tajiratun. Tajiratun. Nah, Tirin. Suster. Afun Ustaz, lupa. Baik. Labas. Eh, Risna. Naam Ustaz. Mumarridatun. Baik. Rizky dia. Ustaz. Ustazun. Ustazun. Baik. Saidah. Ustazah. Saidah. Ustazatun. Baik, ini sebenarnya Saidah nggak pas untuk pemula. Nanti ikut gabung juga ya dengan tingkat pemula apa? Tingkat lanjutan. Baik. Ba'da Saidah Suntari. Kitabun. Kitabun. Buku. Buku. Baik. Umudehiyah kolam. Nah, Polpen atau pena. pena. Tadi juga sudah dinanya. Baik, Ummu Kamil maktab. Maktabun meja. Arti lain dari maktab tahu nggak kira-kira? Perpustakaan Ustaz. Bukan. Perpustakaan maktabatun. Pakai tak marbutah. Oh, inggih. Ada arti lain kira-kira? Ada. Kantor. Ya, itu juga berarti kantor. Ini memang belum kita sebutkan sebelum. Nah, jadi yang di R kemarin bisa ditambahin arti maktab itu bisa kantor. Gitu. Baik, Ummu Nabil dari Serirun. Ranjang. panjang. Ummu Yumna Miftah Miftahun kunci. kunci. Baik. Jadi Ummu Yumna ya. Berarti liqa amini suk sukun. Sukun pasar. Mama Harun madrasah. Madrasatun. Madrasatun sekolah. Sekolah. Baik. Kursiyun Amam Abdullah. Wah, ini udah bahasa Arabnya sama dengan bahasa. Kursi. Baik. Ika Nur Sapitri. Sukun lagi. Sukun pasar. Baik. Ini Ummu Naura. Duktan. Duktanun.
Toko. Dukanun. Toko. Baik. Ririn. Hadiqah. Hadiqah, kebun atau Kebun. taman. Nah, kebun atau taman. Ini ya, taman atau taman sama. Isna Hardianti Al-Madinah. Al-Madinah, kota. Nah, jadi bisa artinya Madinah Rasul, Madinah atau kota. Baik. Rizki dia. Makkah. 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 Baik. Saida. Zahaba. Ini fi'il. Pergi. Pergi. Ya, atau telah pergi. Nah. Tuntari. Huwa. Wah, dia laki-laki. Dia laki-lakinya satu orang ya. Dia laki-laki. Hiya. Umudeh ya. Dia perempuan. Dia perempuan. Umu Amil. Anta. Engkau laki-laki. Nah, Anta. engkau atau kamu laki-laki. Baik. Ummu Nabil. Anti. Kamu perempuan. Baik. Lanjut Ummu apa dia? Ummu Yumna tah? Anak. Ana, aku atau saya. Aku atau saya. Baik. Duko ini lagi. Nahnu. Kami. Nah, kami. Kami atau kita. Ya, sama. Kami atau kita pakainya nahnu. Baik. Lanjut. Satu lagi. Yang VL terakhir. Mama Harun akala. Nah, ini VL. Bukan. Makan. Nah, atau telah makan. Baik. Rika Nursapiti. Doroba. Doroba memukul. Mukul. Baik. Mama Abdullah. Selasa. Duduk. Duduk. Rini Ummu Naura kataba. Rini Ummu Naura. Baik. Ririn. Kataba, menulis. Afwan Ustaz tadi ke WC. Baik. Darasa jawab. Rini Ummu Naura. Darasa. Belajar Ustaz. Belajar. Baik. Risna Hardianti. Roja'a. Roja'a, kembali. Kembali. Baik. Nah, inilah kurang lebih apa namanya kosakata yang sudah kita pelajari dari awal sampai pelajaran sekarang. Ya, ini mungkin berapa ya? Ada mungkin sekitar 50-an lebih. Ya, jadi Ana minta ini yang ada ini kita pertahankan, jangan sampai hilang. Ya, setidaknya kita memiliki modal sekarang kurang lebih 50-an lah ya.
Nah, jadi untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan kita akan fokus menambah kosakata. Nah, jangan sampai ya yang sudah kita pelajari ini hilang gitu saja ya. Jadi sering-sering kita murajaah. Baik, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang huruf-huruf jar. Jadi kan tadi sudah kita sebutkan isim, kata benda, kita juga sudah menyebutkan kata kerja, ini beberapa, dan juga kita sudah belajar huruf ya. Nah, itulah macam-macam kalimat atau kata di dalam bahasa Arab ya. Nah, kita juga sudah membahas bahwasanya fiil kata kerja itu ada 3 macam. Ada yang lampau, sekarang, ada yang perintah. Yang lampau itu disebut dengan fiil al-madhi, sekarang atau akan datang itu al-mudhari, sementara fiil yang perintah adalah al-amr. Baik, ini tadi sudah kita jawab semua. Nah, jadi fiil ada 3 tadi ya. Ada yang al-madhi, fiil madhi yang menunjukkan lampau. Al-mudhari, sekarang akan yang datang. Al-amr adalah yang menunjukkan perintah. Nah, yang kita contohkan sebelumnya tadi, yang ada beberapa tadi kan, ada yang doroba, jalasa, itu semuanya menunjukkan lampau. Maka bisa diartikan telah duduk, telah memukul, dan seterusnya. Adapun mudhari dan fi'il amr, nanti insya Allah ada pelajarannya khusus, insya Allah. Nah, ini kita juga pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang kata kerja akala, yang artinya makan. Berarti huwa artinya dia telah makan, hia dia telah makan, tapi ini yang perempuan ya. Huwa kan laki-laki, hia perempuan. Anta kamu telah makan, laki-laki ya. Anti akal kamu perempuan telah makan. Ana akal tuh aku telah makan. Nahnu kami telah makan. Baik. Coba sih. Tadi sampai Risna ada salah ya. Rizky dia. Nah, di sini doroba bekerja. Doroba memukul. Huwa doroba artinya apa? Huwa Rizky di. doroba. Dia Nah, telah memukul. nah, Baik. dia seorang laki-laki telah memukul. Baik. Kemudian Saida, dia dorobat. Dia perempuan telah memukul. Baik. Suntari, ikra, ikrai, baca kemudian diartikan. Nah, Suntari, Afwan Ustaz, tadorobta. lupa menyalakan mic. Oh, Mana anta dorobta. artinya Engkau laki-laki telah memukul. baik. Setelah itu umudeh ya. Anti darabti. Engkau perempuan telah memukul. Baik. Ummu Kamil, Ana dorobutu. Aku telah memukul. baik. Ummu Nabil, Nahnu darobna. Kami telah memukul. nah, jadi ini kan ada pelakunya sama kata kerjanya. Nah, kita tinggal nyari objeknya ya. Misalnya kita ingin mukul apa atau mukul siapa. Maka misalnya ana dorob, aku telah memukul kelban.
anjing, kalbun, ya kan? Cuman karena dia sebagai objek biasanya diberi baris fathah. Ana darabtu kalban. Ana darabtu bintan. Ana darabtu siapa gitu kan? Nah, itu kalimat gitu kan, bisa bikin kalimat sudah. Baik. Lanjut, jalasa. Wa jalasa. Siapa tadi terakhir? Ummu Nabil ya? Baik, Ummu Yumna kalau gitu. Dia laki-laki telah duduk. Nah, dia laki-laki telah duduk. Baik. Liko amini. Iya jalasa. Hiya jalasat, dia perempuan telah duduk. Baik. Mama Harun. Anta jalasta. Engkau laki-laki telah duduk. Baik. Mama Abdullah. Anti jalasti. Engkau perempuan telah duduk. Rika Nur Sapitri. Ana jalastu, saya telah duduk. Baik. Ini Ummu Naura. Nahnu jalasna. Mhm. Kami telah duduk. Kami telah duduk. Nah, jadi ini ana jalastu, huwa jalasa, hiya jalasat. Ya, bisa ditambahi di belakangnya alal kursi, di atas kursi. Ya, aku telah duduk di atas kursi atau dia telah duduk di atas kursi dan seterusnya. Ya, itu contoh kalimatnya. Baik, lanjut kalimat berikutnya kataba menulis. Huwa kataba Ririn. Dia laki-laki telah menulis. Baik. Risna Hardianti. Ia katabat. Dia perempuan telah menulis. Baik, Rizky dia. Anta katabta, engkau laki-laki telah menulis. Baik. Saida. Anti katabti. Kamu perempuan sudah menulis. Saida. Ummu Dehya. Ana kata betul, saya telah menulis. Nah, Suntari. Nahnu katabna. Kami telah menulis. Baik, Ummu Kamil. Darasa. Huwa darasa. Dia laki-laki telah belajar. Baik. Wa darasa. Hiya darasat Ummu Nabil. Dia perempuan telah belajar. Itu bacanya apa tuh? Salah tulis itu. Hiya darasat. Ya. Dia darasat. Itu hanya kedua keinget Tak. Ya. Ummu Yumna. Ummu Yumna. Udah. Nah, hilang orangnya. Baik. Liko. Kamu laki-laki telah belajar. Baik. Mama Harun. Mama Harun. Ya Ustaz. Anti dalsti. Engkau perempuan telah belajar. Kita belajar. Nah, Mama Abdullah. Oke, Ustaz. Ana darastu.
Saya sudah belajar. Baik. Nahnu darasna Rika Nur Sapitri. Kami telah belajar. Baik. Eh, ini Naura. Tunggu. Roja. Nah, huwa roja. Huwa roja'a, dia laki-laki telah kembali. Baik. Ririn. Ia roja'at, dia perempuan telah kembali. Baik. Isna. Anta roja'ta. Engkau laki-laki telah kembali. Nah, Rizky dia. Apaan? Lagi error. Nah, Anti darojti. Dia ulang-ulang. anti rojati. Nah, Engkau perempuan telah kembali. baik. Saida. Ana roja'tu, aku telah kembali. Baik. Tentari. Nahnu roja'na, kami telah kembali. Baik. Ini habis ya. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini adalah membahas tentang kata ganti. Jadi sudah 6 kata ganti yang sebenarnya kita sebutkan. Ya, cuman kita ingin menyebutkan ke-14-nya ya. Jadi kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Nah, huwa itu artinya kan dia, seorang laki-laki. Huma itu artinya mereka, dua orang laki-laki. Hum, mereka para lelaki. Nah, ini ya untuk laki-laki semuanya. Huwa dia laki-laki, huma dia dua orang laki-laki. Jadi di antara keistimewaan bahasa Arab itu ada kata ganti untuk dua orang. Kalau bahasa Indonesia kan saya dan dua itu sudah dianggap jamak. Nah, sementara di bahasa Arab untuk dua itu ada domir atau kata ganti khusus yaitu huma. Hum baru jamak. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu mulainya dari tiga. Huwa, huma, hum. Nah, kalau hiya, dia adalah perempuan. Ya, dia perempuan maksudnya. Satu orang. Kalau dia dua orang perempuan, huma. Nah, ini sama ya, huma dengan huma. Makanya di sini tergantung dari konteks kalimatnya. Huma dimaksud di sini adalah huma untuk perempuan atau huma laki-laki. Itu tergantung dari apa namanya bicaraannya tentang dua orang laki-laki atau dua perempuan. Jadi huma itu sama. Kalau hunna itu mereka para perempuan. Nah, baris pertama ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna ini disebut kata ganti ketiga ya. Kalau bahasa Arabnya itu goib namanya. Karena memang dibicarakan ya, orangnya tidak ada di hadapan kita, tapi dibicarakan. Nah, jadi ini 6 disebut dengan kata ganti ketiga. Sekarang kalau yang kita ajak bicara itu juga ada 6. Ada anta, kamu seorang laki-laki. Antuma, kalian dua orang laki-laki. Nah, ini dua. Antum, kalian para lelaki. Kemudian anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kalian dua orang perempuan. Nah, ini juga antumanya sama ya, antara antuma laki-laki atau antuma perempuan. Jadi tergantung konteksnya, apakah berbicara tentang laki-laki ataukah perempuan. Antuna, kalian para perempuan. Nah, karena ini adalah orang yang diajak bicara, maka ini disebut dengan istilah kata ganti. Afwan, bukan ketiga, kedua ya. Ini anu lupa ganti kayaknya. Sebentar. Nah, ini kata ganti kedua. Baik.
Ya, huwa tadi dia, huma, hum, ya para lelaki, mereka para lelaki, hiya dia seorang perempuan, huma mereka dua orang perempuan, hunna mereka para perempuan. Ini adalah kata ganti ketiga. Anta kamu seorang laki-laki, antuma kalian dua orang laki-laki, antum kalian para lelaki. Anti kamu seorang perempuan, antuma kalian dua orang perempuan, antunna kalian para perempuan. Berarti 3 orang atau lebih. Ini disebut kata ganti kedua atau yang diistilahkan dengan mukhatab dalam bahasa Arab. Adapun kata ganti pertama berarti yang berbicara ya. Ana, saya, baik laki-laki atau perempuan sama saja ya. Nahnu, ya kami atau kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini kata ganti pertama. Nah, inilah 14 kata ganti di dalam bahasa Arab. Nah, biasanya ini bagi bahasa Arab, bagi yang belajar bahasa Arab itu wajib dihafal 14-nya ini. Nah, cara menghafalnya adalah 3-3 ya. Jadi, huwa, huma, hum. Kemudian, hiya, huma, hunna. Berarti dia seorang laki-laki, mereka dua orang laki-laki, mereka para lelaki. Dia seorang perempuan, dia dua orang perempuan, mereka para perempuan. Kemudian, anta, antuma, antum. Kamu seorang laki-laki, kamu dua orang laki-laki, kalian para lelaki. Anti, antuma, antunna. Kamu seorang perempuan, kamu dua orang perempuan, kalian para perempuan. Ini adalah kata ganti kedua. Ana, nahnu, ya saya, kami atau kita, ya kata ganti pertama. Baik, sekarang kita baca bersama. Berarti silahkan buka mic-nya semuanya. Baik. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, Hiya, huma, hunna. ya huma hunna, Anta, antuma, antum. anta, antuma antum, Anti, antuma, antunna. anti antuma antunna, Ana, nahnu. ana nahnu. Baik. Sekarang matikan semuanya. Coba Umudih ya, baca semuanya. Tapi 3-3 gitu ya cara bacanya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, Hasan. Terus Ummu Amil. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Oh, ini sudah dihafal oleh muka Amil. Baik, Ummu Nabil. huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik. Mana ini? Liko Amini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baik, Mama Harun. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baik, tadi Mama Abdullah. Nah, Ustaz. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Baik. Rika Nur Sapitri. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum,
Anti antuma antunna ana nahnu. Baik. Rini Ummun Naura. Rini Ummun Naura. Naam Ustaz. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Baik. Ririn. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Risna. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Rizky Dia. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Salah ya. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Menteri. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, ahsantuna. Nah, sekarang R bagi ummahat wa akhwat sekalian untuk yang pemula. Kirimkan rekaman suaranya masing-masing, bahafal ya. Ini 14 ini. Jadi melalui pesan suara, huwa huma hum itu direkam, kirim ke WA anak. Itu PR pertama. PR yang kedua, ini silahkan dijawab artinya apa, huwa apa di bawahnya ya, huma apa, dan seterusnya sampai nahnu ya. Baik, sampai di sini pelajaran kita untuk yang pemula. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini untuk pemula. Ya, kita akan lanjut untuk kelas lanjutan. Insyaallah ta'ala. Bagi yang ingin lab, Anda persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma'ba'd. Baik, pelajaran kita masih berhubungan dengan kawaid i'lal dan insya Allah ini pertemuan terakhir kita terkait masalah i'lal. Kita sudah mempelajari ya sekitar 6 kaidah i'lal. Adapun yang dimaksud dengan i'lal adalah taghyirun yahdusu fi hurufil illah as-salasah. Perubahan yang terjadi pada huruf illah yang 3, yaitu waw, alif, dan ya. Baik bikol biha, ya perubahan tersebut dengan merubah hurufnya, au taskiniha, atau mensukunkannya, atau bisa juga diistilahkan dengan naklu harakatiha, memindahkan harakatnya, au hazfiha, atau menghapusnya sama sekali. Nah, itu disebut dengan i'lal. Mislu qala asluhu qawala. Ya, jadi sini waw dirubah menjadi alif. Itu disebut dengan qalb. Yaqulu asluhu yaqwulu. Asalnya waw itu dhammah, kemudian dipindah harakatnya ke huruf waw, huruf qaf. Jadilah yaqulu. Itu taskin au naqlul harakah. Kemudian qul asluhu uqwul, uf'ul. Nah, ini dihapus. Nah, itulah yang disebut dengan i'lal. Kita sudah mempelajari kaidah-kaidah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, idza taharraka harful illah wan fataha ma qablahu quliba alifan. Apabila huruf illah itu berharokat dan sebelumnya adalah fathah, maka huruf illah tersebut dirubah menjadi alif. Contohnya qa wa la. Ya, jadi qala itu asalnya qa wa la. Ya, kemudian huruf illahnya berharokat, kemudian sebelumnya fathah, maka dia pun dirubah menjadi alif. Qala. Khawifa.
Jadinya khofa karena wawnya berharokat sebelumnya fathah. Tawula, tola. Ya. Ini kaidah al-ula. Cuman disyaratkan setelah huruf ilah itu harus berharokat. Adapun kalau dia sukun seperti bayan, hayatun. Walaupun di sini huruf ilahnya berharokat dan sebelumnya fathah, tetapi setelah huruf ilah ada sukun, yaitu di situ ada alif, maka dia tidak dirubah menjadi alif. Biar nggak double alifnya gitu ya. Al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua, idza taharraka harful illah, apabila huruf illah berharokat, waja'a qablahu harfun sahihun sakin, dan datang sebelum huruf ilah yang berharokat tadi huruf yang sahih tapi sukun, maka tungqalu harakatu harfil illah ila sahihi sakin. Maka harakat dari huruf ilah tadi dipindahkan kepada yang sebelumnya. Jadi yaqulu jadilah yaqulu. Yabi'u yabyi'u jadilah yabi'u. Ya, kaidahnya ini ya. Baik. Al-qaidatu tsalisatu idza taharraka harful illati bil fathi ja'a qablahu harfun sahihun sakinun qalu harakatu harfil illah ila sahihis sakin wa yuqlabu harful illati alifan. Nah, ini agak panjang ya. Yang sebelumnya tadi huruf ilahnya itu berharokat dhammah atau kasrah, yaqulu atau yabyi'u. Tapi kalau ternyata huruf ilahnya adalah fathah, yakhwafu, kita pindah dulu harokatnya kepada huruf sebelumnya, jadilah yakhawfu. Kemudian wawunya dirubah menjadi alif, jadilah yakhawfu. Baik. Al-qaidatur rabi'ah, idza waqa'atil wawu awil ya'u 'ainan lismil fa'ilin ala wazni fa'ilun qulibat hamzatan. Ya, qawala isim fa'ilnya kan qawil ala wazn fa'il. Maka di sini waw ya terletak sebagai ain dari kalimat tersebut untuk isim fa'il yang wazannya adalah fa'il, maka wawnya dirubah menjadi hamzah, qawil. Begitu juga ya, bayi dirubah menjadi ba'i, ba'i. Ya, jadi waw sama ya-nya harus dirubah ketika dalam kondisi seperti ini. Ini juga sudah kita jelaskan. Al-qaidatul khamisah, idza ijtama'at wawun wa ya'un aw ya'un wa wawun wa kanatil ula minhuma sakinatan qulibatil waw ya'an wa udghimat fil ya. Apabila waw dan ya terkumpul atau ya dan waw terkumpul dan yang pertama di antara keduanya itu sukun, maka waw itu pasti dirubah menjadi ya. Baru digabung dengan ya yang sudah ada. Misalnya sayyid, ada ya dengan waw dan yang pertama sukun, maka waw yang ada itu dirubah menjadi ya, maka digabungkanlah menjadi sayyid. Tauyun, ada waw dengan ya dan yang pertama sukun, maka waw dirubah menjadi ya, tauyun. Nah, ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kaidah yang terakhir, idza ijtama'at hamzatani wa kanatis tsaniyatu minhuma sakinatan qulibatis sakinatu harfa maddin min jinsi harakati ma qablaha. Apabila ada dua hamzah bertemu dan hamzah yang kedua sukun, maka yang sukun ini dirubah menjadi huruf mat. Huruf mat kan bisa alif, bisa waw atau ya. Maka kalau sebelumnya adalah fathah, maka dirubah menjadi alif. Contohnya amana menjadi amana. Kalau yang sebelumnya adalah dhammah, maka dirubah menjadi waw. Uminu jadi uminu. Kalau sebelumnya adalah kasrah, contohnya iman, maka dirubah menjadi ya, imanun. Ya, baik. Sudah kita pelajari pertemuan yang lalu. Kaidah yang baru yaitu al-qaidatus sabi'ah. Idza tatarrafa harful illati ba'da alifin zaidatin quliba hamzatan. Apabila huruf illah ya itu terletak di ujung kalimat. Ba'da alifin zaidah dan dia terletak setelah alif tambahan alif zaidah. Maka yang terakhir tadi dirubah menjadi hamzah. Ya, contohnya da'wa ala wazan fu'al. Asalnya adalah du'aun. Maka coba lihat di sini waw terletak di akhir. Dan dia terletak setelah alif yang itu tambahan. Ya, asalnya da'wa saja kan.
maka dia dirubah menjadi hamzah, doaun. Dari kata da'a yad'u gitu ya. Kemudian wazan fi'al dari ba'na ya. Ya, bana yabni atau salah bana ya yabni. Maka wazan fi'al binayun. Nah, di sini ada ya, huruf illah yang terletak di akhir, terletak setelah alif zaidah, yaitu alif yang ada di bina gitu ya. Maka ya-nya dirubah menjadi hamzah, binaun. Itu juga waznu fa'la. Ya, ada double alif di sini. Maka hamra ya, jadi hamra'u. Jadi ada alif di setelah alif ya. Alif terakhir setelah alif, maka alifnya ini dirubah menjadi hamzah. Hamra'u. Ya, sebenarnya untuk hamra itu sendiri dari awal apa namanya? Wazannya itu sebenarnya sudah dari awal fa'la'u gitu ya. Cuman kita ingin tahu prosesnya, padahal fa'la itu sebenarnya adalah alif bukan hamzah. Kemudian setelah terjadi i'lal baru dirubah menjadi hamzah. Baik, ini adalah kaidah yang ketujuh. Yang jelas apabila ada huruf illah terletak di ujung setelah alif zaidah maka dirubah menjadi hamzah. Al-qaidatu tsaminah, kaidah yang ke-8, idza waqa'atil waw sakinatan ba'da kasrin qulibat ya'an. Apabila ada waw yang sukun setelah huruf yang kasrah, maka waw tersebut dirubah menjadi ya. Wazana ya, menimbang. Sekarang kalau mizan atau mif'al asalnya itu adalah miwzanun. Kalau wazan mif'alun. Nah, maka di sini ada waw yang sukun letak setelah huruf yang kasroh mi. Maka wawnya dirubah menjadi ya. Jadilah mizanun. Jadi mizan itu asalnya adalah miwzanun. Begitu juga waznu mif'al dari wa'ada asalnya miw'adun. Maka di sini ada waw sukun, sebelumnya adalah kasroh, maka jadilah mi'adun. Begitu juga wanaya ya miwnayun, maka di sini waw sukun terletak setelah kasroh, jadilah minaun. Jadi kebanyakannya pembahasan tentang isim apa namanya isim alah ya, yang untuk kaidah ini ya. Kaidah terakhir untuk kaidah i'lal yaitu idza tatarrafatil wawu ba'da kasrin qulibat ya'an. Nah, kalau waw letak akhir sebelumnya adalah kasrah, maka wawnya itu dirubah menjadi iya. Da'iwun kan fa'ilun, maka dirubah menjadi da'i. Anak sengaja anak kasih alif lam di situ karena kan ini isim mangkus. Kalau isim mangkus tanpa alif lam nantinya da'in, harus dihapus ya-nya. Jadi supaya nampak ya-nya anak kasih alif lam. Ad-da'i rajiun. Jadinya roji karena waw terletak di akhir, sebelumnya adalah kasroh. Radiwa, maka di sini ada waw, setelah sebelumnya adalah kasroh, maka dirubah menjadi ya, radiya. Jadi radiya itu asalnya radiwa. Ya, kenapa? Karena masdarnya sendiri ridwan, ya ridwan. Pakai banyak waw. Nah, karena kaidah tadi idza tatarafatil waw ba'da kasrin qulibat ya'an. Nah, baik sampai di sini ada yang ditanyakan? Selesai kita masalah kaidah i'lal. Nah, memang untuk harusnya yang apa namanya yang idealnya untuk qawaid i'lal ini kita menghafal ya. Satu-satu itu sebenarnya disuruh menghafal. Cuman untuk kita nih agak susah setoran hafalannya karena online yang enggak offline gitu. Sementara kalau yang di sini anak pesantren sini mereka menghafal. Baik, ala kulli hal cara menghafalnya adalah kalau pengen mau menghafal adalah tadi kan ada men-share di grup, ada i'lal. Nah, di bawahnya itu kan ada banyak soal latihan temrinat. Ya. Pertama, kalau mau menghafal silahkan.
ya, disetorkan ke ana juga nggak apa-apa, tapi ini hukumnya tidak wajib. Ya, yang jelas yang wajib itu adalah menjawab soal-soal yang ada semuanya. Yang anak kirim itu mungkin ada berapa soal gitu, ya. Nah, di situ kan ada tulisan, nggak ana carikan biar lebih. Sebentar, ana carikan biar. Baik, ini ada, nah ini ada tamrinat, ya. Ini silahkan dijawab. Misalnya haba, asalnya apa? Hayaba, misalnya asal kalimahnya apa? Ha, ya, ba, misalnya. Nah, jadi asal misalnya hayaba berubah menjadi haba ini masuk kaidah yang nomor berapa? Jadi kaidahnya cukup ditulis misalnya, kalau mau nulis kaidahnya full silahkan. Sebenarnya itu tujuannya supaya menulis sekaligus menghafal gitu kan. Cuman kalau itu berat karena ini kan banyak soalnya, maka cukup misalnya kaidah nomor 1. Kan kita ada 9 kaidah di situ ya. Yasumu. Ya asalnya aja misalnya yaswumu. Yaswumu. Kenapa dia berubah menjadi yasumu? Juzur kalimahnya atau asal kalimahnya kan sod, waw, mim. Nah, kenapa yaswumu ini berubah menjadi yasumu? Kaidahnya adalah kaidah yang kedua. Idza taharraka harful illah wa ja'a qablahu harfun sahihun sakin, tungkalu harakatu harfil illah ila sahih sakin. Itu kaidahnya. A'ana, berarti ini kaidah yang ketiga, asalnya adalah a'wana. A'wana. Ya. Apa a'wana berubah menjadi a'ana? Kaidah yang ketiga, idza taharraka harful illah bil fathi wa ja'a qablahu harfun sahihun sakin, kalau harakatu harfil illah ila sahih sakin wa yuqlabu harfil illah alifan. A'ana jadi. Nah, ini asal kalimahnya adalah huruf ain, waw, nun. Kalau haba tadi asalnya adalah hayaba. Hayaba, ya. Jadilah haba. Nah, kenapa hayaba baru menjadi haba? Kaidah yang pertama, idza taharraka harful illah wa fataha ma qablahu quliba alifan. Ya. Dan juzur asal kalimatnya adalah ha, ya, ba. Misalnya istira, ya. Asalnya adalah istirayun. Istirayun. Gitu ya. Kemudian kenapa berubah menjadi ya? Nah, asalnya kan dari kata shin, ro, ya asal kalimahnya. Ala wazan ifta'ala ifti'al. Maka kaidahnya adalah tadi idza tatarrafa harful illah ba'da alifin zaidah uliba hamzatan. Nah, ini tadi urutan yang ke, bukan ba'da alifin zaidah. Kaidah yang ke-8. Berarti ditulis nanti kaidah ke-8. Baik. Ini. Nah, untuk lebih ringan ini kan terlalu banyak ya tugasnya. Jadi untuk minggu ini, minggu depan itu cukup sampai 17 ini saja ya. Jadi tuliskan apa namanya? Ini katanya, kemudian asalnya. Untuk usul kalimahnya mungkin tidak perlu ya. Jadi cuma kalimah asalnya, kemudian kaidah nomor berapa. Nah, jadi yang anak share di grup itu silahkan dilihat kembali ya. Nah, jadi itulah pelajaran kita hari ini, penyempurnaan terkait masalah apa namanya? Qawaid i'lal. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Nah, Zikrina. Afwan Ustadz, yang Al-Hadi itu kalau misalkan tanpa alif lam berarti hadin ya Ustadz. Hadin. Nah, Kalau ya, misalkan dia hadin aja berarti masuk kaidah apa tidak? Kalau misalkan nggak ada alif lam. sebenarnya masuk. Ya, jadi gimana ya? Karena kita untuk apa namanya qaid di mangkus sendiri, kalau memang tidak ada ini ya, al-hadi, hadin gitu ya, hadin. Ini ya, tanpa waw. Nah, cuman kalau kita menulis kaidahnya nanti di sini, ya boleh pakainya al-hadiwu ini, ya. Tapi kalau misalnya hadiwun pun boleh, kayak gini hadiwun. Ya, jadi alasan dihapus ya itu karena kaidah dalam mangkus ini pembahasan khusus dalam masalah mangkus ya. Jadi tetap masuk ke dalam kaidah kita. Nah, baik, ada lagi? Baik, jadi ini PR-nya. Jadi dari 1 sampai 17 ya. Jadi mungkin apa namanya kita akan sering mengulang-ulang qaid ilal ini. Ya, pertama ini memang qaid yang jarang dijelaskan atau dipelajari. Ya, padahal dari sinilah para ulama itu menjelaskan tentang usul kalimah. Asal kalimahnya itu apa sebenarnya? Ya, misalnya tadi untuk ishtira itu adalah shin ro ya. Ya. Hadin al-hadi itu adalah ha dal waw. Ya. Nah, itu yang menyebabkan kita kadang membaca kitab itu bingung maksudnya apa. Nah, itu disebabkan karena kita banyak tidak paham masalah qawaid i'lal. Padahal itu adalah hal yang penting. Ya. Nah, begitu juga nanti untuk masalah tasrif, semua tasrif tidak akan bisa kita pahami dengan benar atau tidak bisa kita tasrifkan dengan benar kecuali kita melalui kaidah-kaidah yang kita sebutkan dalam masalah i'lal, ibdal dan yang lainnya. Baik, sampai di sini ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada kaidah tentang mizan as-sarfi kalau tidak salah, tentang mizan as-sarfi. Bagaimana kita menyebutkan timbangan dari suatu kata dan kaidah-kaidah yang di dalamnya. Ya, misalnya kul, wazannya itu apa? Ya, ittaraba, itu wazannya apa? Hadin tadi yang ada dihapus hurufnya apa wazannya. Nah, itu akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallahu taala. Sampai di sini salah khilafnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.